Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji itu pelaksanaannya ditentukan waktunya. Maka barang siapa yang sudah menetapkan niatnya untuk berhaji, maka tidak boleh dia mengeluarkan kata-kata porno dan tidak pula melakukan perbuatan fasik atau yang merusak, dan dilarang pula untuk bertengkar dalam pelaksanaan haji. Apapun bentuk kebaikan yang kamu laksanakan, niscaya Allah pasti mengetahuinya. Berbekallah kamu pergi haji itu, makanya yang sesungguhnya yang sebaik-baik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah. Dan takutlah kepadaku, wahai orang yang punya akal. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, kita berjudul ceramah kita pada malam ini, kewajiban umat Islam menunaikan haji bagi orang yang istita'ah dan bagi yang tidak cukup melaksanakan Idul Adha dan kurban. Insyaallah berdasarkan hisab yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, bahkan di kalender akan jatuh 10 Zulhijjah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Tentu bagi umat Islam, saudara-saudara kita yang dapat panggilan haji, mereka sudah berada di tanah suci Mekah, karena gelombang kedua pun sudah berangkat. Kalau gelombang pertama mereka dari Indonesia sampai di Jeddah langsung ke Madinah. Tapi gelombang kedua dari Indonesia ke Jeddah, tiba di Jeddah langsung ke Mekah. Ini pengaturan saja dari pemerintah supaya tempat mereka melaksanakan rangkaian ibadah
ibadah tersebut terjadwal dan tersusun rapi. Kaum muslimin, haji ini adalah panggilan Allah. Banyak orang kaya tapi tidak dapat panggilan Allah. Banyak orang kuat dan sehat tapi tidak tergerak hatinya. Tapi ada orang ekonominya biasa-biasa, tidak ada berlebih hartanya begitu banyak, tapi mampu memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan haji ke Baitullah. Maka haji itu namanya panggilan Allah karena dalam talbiyah diungkapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada bersekutu bagi Engkau ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya milik-Mu semata ya Allah. Tidak ada bersekutu bagi Engkau ya Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang istita'ah, yang sanggup pergi ke sana. Istita'ah ini dalam fikih dikaji apa saja kategorinya. Pertama, mampu ekonomi, ada biaya. Kalau ekonomi ada, biaya ada, ini termasuk salah satu kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, sehat badan lahiriah dan batinnya. Kalau sakit badan tak wajib haji. Sudah stroke, sudah lumpuh, tak bisa ngapa-ngapain, tak wajib haji. Walaupun duit banyak, walaupun kekayaan berlimpah ruah, maka itu tidak ada kewajiban bagi haji. Karena haji ini butuh fisik kuat. Kalau fisik lemah, ini tidak bisa rangkaian ibadah dilaksanakan. Makanya kaum muslimin, ada juga orang memaksakan, padahal dia sudah stroke di kursi roda, didorong, pergilah haji. Itu bukan pahala yang dapat, kadang-kadang dosa yang timbul karena menyusahkan keluarga, menyusahkan orang lain. Kalau haji ini tempat penginapan kita kan jauh dari masjid, baik di Madinah maupun di Mekah. Kalau sempat dapat di Bakhutmah, itu jaraknya dari Bakhutmah ke Masjidil Haram 3 kilo sampai 3,5 kilo. Nah, bayangkan kalau perjalanan jauh seperti itu, jalan kaki lagi Pak. Gimana caranya? Pakai kendaraan, pakai mobil berebut. Kalau orang sehat bisa berebut, orang sakit apa caranya? Nah, ini susah. Diupahkan dengan orang lain. Kalau syukur badan sedang-sedang, tapi kalau badan gemuk, badan hampir 80 kilo, hampir gemuk, akan merupakan orang lain, bisa menimbulkan dosa. Maka itu kaum muslimin harus sehat badan lahir dan batin. Badan sehat saja tapi akal tak sehat, tak wajib haji. Kemudian ada kendaraan, pesawat, jalan kaki dan mungkin ke Mekah. Pakai kendaraan pesawat bisa dari Padang 8 jam sampai ke Jeddah. Kemudian aman di jalan dan perang orang. Kalau kebetulan perang di Timur Tengah tidak wajib kita pergi, walaupun ada kemampuan lain. Di orang perang, maka kita kalau pergi juga bunuh diri namanya. Walatul bi aidi bila tahlukah, jangan kamu jatuhkan dirimu kepada yang akan mencelakakan dan binasakan. Kemudian dapat kuota ini kenapa? Karena banyaknya orang berminat, maka diaturlah pemberangkatannya. Ada yang menunggu 11 tahun, yang 2 tahun belakangan tidak ada orang
diberikan. Tapi tahun ini pemerintah Saudi Arabia memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia hanya 50% dari jatah sebelumnya. Kalau sebelum ini kita dapat 210.000 jemaah dari Indonesia, tapi tahun ini hanya 105.000. Itu pun pakai batasan usia minimal 5 tahun, maksimal 65 tahun. Ada suami istri sama-sama mendaftar 11 tahun yang lalu, sekarang dapat ketentuan boleh berangkat. Dilihat umur, kira apa kok lewat 3 bulan dari 65 tahun, dan istri baru 63 tahun. Yang boleh berangkat hanya istri, suami tidak bisa, karena lewat 1 hari tidak bisa. Harus waktu penetapannya pas 65 tahun baru boleh berangkat. Melihat suami tidak berangkat adalah istri, aku kalau udah ada apa yang bodak lupain udah. Awak deh udah pahin, kau ingin lupain, kerja mundur. Ada yang beribu hati, ambolah sama dari tahun menunggu kau tak jadi berangkat. Pada waktu itu apa umuan 55 tahun atau 54 tahun, kinilah sampai tahun menunggu tak bisa berangkat. Para ibu hati, mana ini protes? Nah, karena haji ini panggilan Allah, pasti ada hikmahnya. Hikmah dibalik ketidak keberangkatan kita pasti ada. Mungkin dibalik itu kita tidak tahu. Maka waktu itu bagi yang tidak dapat panggilan, ambil hikmahnya, laksanakan amal ibadah dalam bentuk lain. Kalau umrah nanti setelah jamaah pulang tidak ada batas waktu siapa. Kalau umrah berapapun umur silakan asal dia sanggup berangkat. Nah, mungkin umrah bisa dilaksanakan, haji dan apa bedanya? Mungkin dua-duanya adalah perintah Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umrah karena Allah. Mungkin dua-duanya. Haji juga panggilan Allah, umrah pun juga panggilan Allah. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau haji ini tertentu waktu pelaksananya. Itu ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan pelaksananya tertentu, ditentukan, bulan Zulkaidah dan Zulhijjah. Ini sudah malam yang ke-22 Zulkaidah ini. Tadi siang masih 21. Berarti tanggal 8 Zulhijjah nanti hari Jumat, ya, itu jemaah akan berangkat ke Arafah. Setelah sholat zuhur, semua harus berangkat ke Arafah dan menginap di Arafah 1 malam dengan sistem pengangkutan berombongan bergantian. Nanti datang mobil menjemput jemaah lagi. Begitu caranya. Di Arafah ini itu harus berangkat semuanya. Orang sehat harus berangkat, orang sakit pun harus berangkat. Makanya orang sehat tanggal 8 Zulhijjah, hari Kamisnya nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan dan menuju berangkat ke Arafah. Sedangkan orang sakit nanti petugas akan mendatanginya di rumah sakit. Mbak Ama, Allah barang sehat, bagaimana saya mau nangis. Ma, orang lah jemaah lah berangkat ke Arafah, mak balik talok ini, tak talok dia bodoh. Nah kalau tidak talok ke Makkah lagi haji dah. Di
kalau tidak baik ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah ke Makkah dari haji indah. Makanya tuh acaranya mau ingin haji juga. Kalau ingin haji besok pagi tanggal 9 Zulhijjah bertugas akan membantu bapak untuk memakai pakaian ihram dan memasang niat ketika berada di rumah sakit, pasang niat sebelum menuju Arafah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan aku berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bola bulan puluhan ambulan menuju Arafah pada pagi tanggal 9 Zulhijjah. Semua harus dibawa ke Arafah supaya dia haji. Bisa diwakilkan pada orang lain? Tidak bisa. Maka orang sakit itu walaupun menentang saja supaya haji, pakai pakaian ihram, tutup auratnya. Kalau laki hanya dua helai kain saja, kemudian pasangnya di bawah bulan. Dia bulan itu harus masuk ke kawasan Arafah. Arafah ini ada patok-patok yang semen yang sudah dibuat sekeliling. Ini batas Arafah yang disepakati oleh ulama Saudi Arabia. Di luar itu, walaupun berada hukum di sana seharian, tidak haji namanya. Makanya banyak juga mukimin orang yang menetap di situ jumpai lo haji, apalagi haji akbar. Hanya payung hukum tapi ada bukit sekeliling Arafah itu penuh ada yang lama. Mamutian bukit itu pasang tenda itu tidak haji itu, karena berada di luar kawasan Arafah. Kalau berada di luar kawasan Arafah yang telah ditentukan itu tidak haji, walaupun berada juga tanggal 9 Zulhijjah di sana. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian makanya tidak bisa piti berangkat. Kalau lupa Pak bola tania Pak Haji tapi orang tua bola meninggal, aku ada piti 30 juta, tolong Pak carikan orang di sini yo, namanya mukimin, orang yang menetap bermukim di sana, carikan untuk menghajikan nampak modal mati. Itu bohong, saya tak mungkin Pak. Kalau apa kok tak bisa wukuf, bisa wukufnya. Ini dalam kubur baru wukufnya. Sedangkan orang baik ke Makkah tak wukuf, tak haji, tak bisa diwakilkan kepada siapapun. Apalagi orang menetap itu kadang nanti lebih 30 juta. Alhamdulillah. Nyampai ke kalau takut dapat lo kecil. Nyampai kalau terlain dapat lo kecil lagi. Di belum kalau terlain banyak kloter, tapi lo kan salah lagi. Sehingga banyak pembohongan jadinya. Orang tu lah betul-betul ikrar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu atau aku berniat menghajikan orang tua ini, nama ini karena Allah lah, terima binti. Lalu orangnya pahit, tak kamarnya pahit Pak, jajan pedal lalu dia pulang lagi. Ada binti. Karena tidak boleh masuk untuk berangkat sudah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya sudah pekerjaan istri niat, orang akan terima balasan sesuai apa yang diniatkannya. Karena Allah yang tidak mengizinkan, kalau dipanggil oleh Allah dia pulang karena tidak berangkat, maka dia ada haji, niat berbuat kebaikan itu sudah dicatat. Wa ma yaf'alu min khairi ya'lamu Allah. Apa saja yang kamu kerjakan berbentuk kebaikan,
niscaya Allah pasti mengetahuinya. Malaikat mencatat. Ini bagi orang yang melaksanakan ibadah waktu hidup di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, kemudian pergi haji di samping bawa bekal bertakwa kepada Allah, juga harus punya ilmu. Makanya dianjurkan jemaah dan kabarake harus ikut manasik. Urang tasoroh awak taga, urang tajatu awak galak, urang selesai awak indah. Nah, itu namanya pada punya ilmu. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan engkau ikuti, engkau kerjakan suatu perbuatan kalau engkau tak punya ilmu, kata Allah. Segala sesuatu pakai ilmu, Pak. Man arada dunia fa'alai bil ilm, wa man arada akhirah fa'alai bil ilm, wa man arada huma fa'alai bil ilm. Siapa yang ingin bahagia dunia harus dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu, ingin kedua-duanya dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Ilmu ku tentu barajan kok pandai, tonggak maju, tonggak musaji, katiko tonggak balai-balai, biar tuangku biar mengkati barajan kok pandai. Kalau tidak barajan, tidak pandai-pandai. Makanya belajar, nanti bulan manasi, rutin, tahu tata cara bagaimana haji itu dengan baik, diikuti, pelajari, timur siko ada dia kerjakan. Apa tuh amal kita perbuat jelas. Tapi kalau ikut-ikut kau orang saja, tentu bingung terus Pak. Dan tentu yang dikerjakan, bahkan itu nama sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka pada sombong lagi membangga-banggakan diri. Gampang tuh Pak. Nah, itu makanya banyak dari Makkah itu tidak selesai tahun ini Pak. Di Padang tadi di kampung pamane sholat salam pokok sebelum pagi sesudah balik dari Makkah balik boleh itu balik. Sebenarnya waktu tertugas haji saya tahun 2011, begitu pulang saya lihat jam waktu subuh sudah datang. Saya bangun ke jemaah masih tidur dekat pesawat karena 8 jam lamanya. Bu, bangun bu, udah sholat subuh, sholat. Pak, sholat lagi Pak, ayo sholat subuh. Waktu sudah ada sholat Pak, Pak, sholat lagi Pak. Dia sholat Pak. Panjang kepada dia, Pak, biar panjang Pak, sholat Pak, sholat subuh Pak. Kenapa tidak bertanya? Dah, tidak sholat. Apa ya? Karif. Tapi kalau gigi boleh lunakan air Pak, tidak apa-apa Pak. Asal Pak kerajukan apa yang bisa Pak kerjakan Pak. Dah, karif. Sampai tentu tidak mungkin itu sedang melayani lain, apalagi 10 bulan lagi ingatkan. Begitu sampai turun dari pesawat di bandara Ambo tanya Pak atau balik Pak, jadi apa sholat tadi subuh tadi? Tidak. Itu berarti bayi hajinya tidak punya ilmu, sehingga tidak ada perubahan berbekas ke dirinya Pak. Sampai mati pun pasti akan dikejar dosa terus. Ya namanya jiwa, yang namanya pemikiran pasti dikejar dosa terus. Bermacamlah modelnya, ada saat sholat jemaah juga gila ya sana. Ibu-ibu, seorang oknum guru kepala TK jam 1 malam bersolek, pakai badan taba-taba, pakai lipstik, pakai baju wajah, lari-lari sepanjang jalan. Ini jam 1 malam berusi. Lapor orang Pak Muslim, si A pokoknya lari keluar tadi. Nah,
sudah lari-larinya lari sholat. Kini malam juga kita bawa ke rumah sakit karena pemikiran yang kena. Begitulah. Maka itu pergi haji ini harus punya ilmu. Bekal di samping bertakwa harus punya ilmu. Kemudian harus memiliki sifat sabar. Sabar di sini banyak godaan di sana. Ketika berada di Arafah, bayangkan satu tenda, satu kelompok terbang itu adalah 385 orang setenda banyak, tidak 2 tenda mereka. Tentu sapi di dalamnya Pak. Kalau tidak ada sama bakil, pasti kos kepek, berak, marabu, bu geser sudah dah, marabu. Awak di tenda hanya karpet sana dimakan Pak. Awak berada di tenda 1 malam tuh. Karena nanti tanggal 9 setelah terbenam matahari malamnya kita akan berangkat ke Musdalifah. Dari sini makanya Allah katakan kalau sudah menetapkan niat haji dilarang rapas, kata-kata porno, kata-kata memancing nafsu seksual tidak boleh lagi. Kesampingkan itu sebenarnya. Karena apa-apa dia pakai pakaian ihram, tidak pakai kolor, hanya 2 kain saja. Duduknya tidur pun juga tidur tertib, ada melihat kayak kaki sedang tidur. Kalau pakai kain kayak kaki itu berbahaya juga Pak. Harus tidurnya tertib. Begitu. Ini laki-laki perempuan sama dalam satu tenda. Yang kedua, wala fusuqa, tidak boleh melakukan perbuatan fasik, merusak. Jangan lakukan perbuatan yang akan merusak. Yang ketiga, wala jidala bil haji, dan tidak boleh bertengkar dalam pelaksanaan haji. Bertengkar, dan walaupun kita dipancing-pancing emosi oleh orang, kita cepat istighfar, astagfirullah. Bayangkanlah sampai 1 atau 2 tempat kita ramai, makan antri, sudah itu ke WC juga antri. Karena para Rabu bagi depan itu bertengkar panjang dan ini dituntut kesabaran. Hari panas, ketika kita wukuf tidak boleh keluar tenda, kita dalam tenda sepak, maka hari panas kita melaksanakan nanti sholat dan khutbah Arafah, lalu kita berzikir berulang kali sampai terbenam matahari. Sholat jangan takdim, dilaksanakan di sana sholat jamaah takdim. Baru kita nanti akan melaksanakan zikir sampai terbenam matahari, mendengar khutbah Arafah. Petugas akan berkhutbah, ustaznya harus dengar dengan baik. Kaum muslimin dan muslimah rahimahullah. Setelah itu nanti malam barulah kita sistem tarawih, jemaah akan menuju Musdalifah. Musdalifah bermalam di Musdalifah itu bukan tidur di sana enggak, tapi pertengahan malam kita memilih batu untuk melempar Jumratul Aqabah hari besok tanggal 10 Zulhijjah. Satu tempat kita melempar 7 kali, tapi tanggal 11 Zulhijjah melempar 3 tempat. Pertama melempar Jumratul Ula 7 kali, Jumratul Wusta 7 kali, Jumratul Aqabah 7 kali. Tapi ketika kita tanggal 10 tadi melempar Jumratul Aqabah, lalu kita tahallul, baru boleh baju biasa sore.
karena kita dari Musdalifah menuju Mina. Di Mina pun juga kita tentukan dalam tenda. Tendanya ada yang sudah permanen, masuk ke tenda. Di sana kita akan berada 2 malam. Kalau nafar awal, kalau nafar sani 3 malam. Nah, dari Mina ini melempar ke Jumratul Aqabah jaraknya 3 kilo melalui terowongan Mina namanya. Jadi 3 kilo jaraknya berjalan kaki ya. Kalau sakit-sakit aja teman. Maka orang sehat, orang ramai Pak, bayangkan 3 juta orang atau 2 juta orang berbondong-bondong menuju jamarat tempat melempar Jumratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Kita hari raya di sana orang melempar. Tapi tanggal 11 kita sudah berbaju biasa, lalu dia pakai peci, lalu dia pakai kain sarung, pakai baju biasa, baju batik, pergi melempar, bawa batu 21 buah, kena melempar 3 tempat. Jumratul Ula 7 kali, Jumratul Wusta 3 kali, Jumratul Aqabah 7 kali, 21 kali. Selesai itu, pulang besok tanggal 12 melempar lagi 3 tempat, 21 waktu lagi akan dilempar pada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Maka sepakatlah kalau ada yang ingin menuju Mekah kembali, makanya sebelum terbenam matahari harus sudah meninggalkan Mina. Mina itu adalah batasannya. Ada Mina Jadid namanya, Mina yang baru dibuat oleh pemerintah Saudi di sini. Itu berdasarkan ijtihad kesepakatan para ulama Saudi Arabia. Menuju Mekah balik, apa yang kita laksanakan lagi? Tawaf ibadah. Harus tawaf. Tawaf ibadah ini melaksanakan tawaf 7 kali, kemudian sa'i, safa marwah safa marwah sampai 7 kali, kemudian tahallul sa'i namanya, tahallul yang kedua. Nah, selesailah rangkaian ibadah haji. Setelah itu menunggu, kalau gelombang pertama menunggu untuk pulang. Nah, tiba giliran pulang, kita melaksanakan tawaf. Apa lagi? Tawaf wada. Tawaf selamat perpisahan dengan Ka'batullah. Tawaf wada 7 kali mengelilingi Ka'bah, lalu berdoa. Setelah itu baru kita kembali ke hotel, siap-siap untuk berangkat ke Jeddah. Ini bagi jemaah yang istitaah yang sanggup. Tapi sebelum haji tadi dia harus melaksanakan dulu umrah haji. Umrah haji karena mengambil haji tamattu, mendahulukan umrah daripada haji, maka konsekuensinya wajib membayar dam seekor kambing. Bayar seekor kambing, dikorbankan di Jabal Kurban namanya. Ini bagi jemaah yang mengambil haji tamattu, menurunkan umrah daripada haji. Kaum muslimin dan muslimah, bagi kita yang tidak berangkat, ketika orang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah hari Jumat nanti, kita sunnah muakkad untuk melaksanakan puasa Arafah. Bagi Bapak Ibu yang sanggup silakan, kalau tidak sanggup tidak usah, jangan dipaksakan. Puasa kita, puasa niat, puasa Arafah karena Allah. Kita laksanakan menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah terbenam matahari, berbuka, kita malam sudah mulai bertakbir, bertahlil, bertahmid, berkumandang suara takbir di mana-mana.
Setelah sholat berjamaah bertakbir juga, bicara dalam bertakbir. Besok pagi kita menuju lapangan bagi yang punya lapangan. Kenapa harus di lapangan? Supaya wanita, anak-anak ajak mereka pergi ke lapangan sholat bersama-sama. Bahkan orang men pun boleh pergi tapi tidak sholat, hanya mendengar khutbah saja. Maka itu ke lapangan. Tapi lapangan tidak ada, di masjid saja. Kita ikat pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha ini satu rangkaian yang tidak terpisah, yakni sholat 2 rakaat sholat Idul Adha. Di rakaat pertama kita 7 kali takbir, di rakaat kedua 5 kali takbir. Setiap antara takbir kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya imam tidak boleh cepat-cepat. Kadang-kadang kalau imam kok terlalu capek, lagi-lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Harus dengan sempurna dia baca. Begitu dia angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, itu termasuk rukun, baru rukun sholat. Tapi selesai itu baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Jemaah itu sampai 7 kali. Nah, kadang-kadang ada yang mampu terlalu capek sekali. Ini tidak benar. Setelah itu nanti setelah rakaat kedua, naik keluar rakaat kedua kita seperti itu kembali, Allahu akbar, itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu Allahu akbar satu baru sampai 5 kali. Selesai sholat tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berdiri kemana-mana, duduk dengan tertib, dengarkan khatib berkhutbah. Dan khatib berkhutbah itu tidak pakai perantara. Selesai sholat tidak berzikir, tidak berdoa, langsung naik mimbar sampai selesai. Kalau ada jemaah begitu dia salam ke kanan, salam ke kiri, lari pulang, saya tidak usah kayak sholat, lalu ke rumah. Tidak boleh. Tetap belum berubah suasana kita. Tertib, masih duduk kita bersama-sama saf kita. Dengar khatib berkhutbah. Kadang-kadang bayi terlambat pulanglah capek. Baik sholat ke alaman kantor gubernur, lambat di situ. Beko pulangnya malah capek. Kok kecil itu bayi mana tuh? Tidak beribadah namanya. Dia beribadah itu dengar khatib berkhutbah sampai selesai. Hal yang seperti ini tidak di Padang seperti Jakarta. Mau dituju orang banyak dan bubar saja. Saya berapa kali khutbah, pernah di Jakarta Selatan, pernah di Cilegon, pernah di Jakarta Utara, pernah di Jakarta Timur, beberapa kali khatib di sana. Banyak kali jamaahku sudah salamnya tagak dan pada satu kali di Jakarta Selatan saya baru naik mimbar. Orang banyak berdiri, saya baca rukun khutbah. Begitu baca rukun khutbah, kaum muslimin saya bilang, yang sholat Idul Adha pada hari ini, kalau ada yang pulang, tidak usah datang dari tadi, harus dengarkan khutbah. Dalam khutbah saya laksanakan seperti itu, arti duduk semuanya kembali. Sebab tidak terputus khutbah saya, maka begitu suasana. Insya Allah
Aceh. Karena dia pula suasana di sana, pernah pula sholat di sana. Kalau di Birun dan 2 kali saya khatib, itu tertib betul. Tidak ada orang yang berdiri selesai sholat di lapangan dilaksanakan semua tertib sampai selesai. Tapi bulan ini nanti tanggal 9 Juli insya Allah akan melaksanakan kalau Allah mengizinkan. Selesai sholat, nah setelah kita bersilaturahim, fal yasil rahimahu, hubungkan silaturahim dan bersalaman antara kita yang kita silakan. Jangan bersalaman teh dulu nanti doa. Salam, salam, teh itu udah dari Pak. Singkut, gini dah. Akhirnya sudah, alhamdulillah, Allah telah mengizinkan kita tenang kembali, aman, tapi yang protokol kesehatan dan lalu vaksin tetapi vaksin adalah vaksin kok. Nah, saya ada vaksin ketiga Pak. Sudah 3 kali saya vaksin, boosternya sudah. Mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena yang menentukan itu ahlinya. Kalau ahlinya yang bilang kita ikut saja. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau ahlinya bilang apakah itu haram atau subhan, tapi dinyatakan halal, kita patuh saja Pak. Sama juga Pak, dibawa ke rumah sakit, mereka kesakitan, dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter, cek dokter, Bu, apa malam ini harus dioperasi? Bawa pulang dia dioperasi. Karena Nabi bilang dokter, silakan saja patuh saya Pak. Nah begitu karena ahlinya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu tetaplah. Tapi soal masker sekarang ini karena sudah diumumkan oleh Pak Jokowi, di luar boleh tidak pakai masker maka terbukalah. Dan suasana pun di masjid sekarang alhamdulillah kita sudah mulai aman dan tidak ada yang terpapar COVID. Lama-lama kita tak ada pakai masker, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya. Tentu kaum muslimin, mudah-mudahan setelah selesai sholat nanti kita laksanakan banyak korban wanhar, berkorbanlah engkau. Itu bagian satu, itu perintahnya Pak. Perintah Allah supaya kita berkorban. Tapi Nabi Yusuf dan satu berkorban, barang berkorban itu. Kita mati. 6. Kelas 8 alhamdulillah. Tapi dibagiankan yang warga adalah seimbang Bapak. Nabi Yusuf atau korban pun dari tahun ke tahun itu kehidupan kami. Dan orang baru jarang satu Pak, orang kacang makan daging korban saja. Sebenarnya harus bertekad dulu kalau kini makan daging korban, tahun berikutnya aku sambung berkorban. Mana buah? Wali tabungan, celengan, anak buah. Berniat berkorban pelan. Kapan tak cukup setahun, 2 tahun, tak cukup 2 tahun, 3 tahun. Tak cukup lah 5 tahun, tak cukup 10 tahun. Tak cukup lah. Mati. Mati. Mati sudah deh. Al-yadul ulya khairun minal qaryati suratan. Di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kaki ini bisa korban mati dan orang korban. Karena ada ya almarhum satu nama korban itu dapat 2 tidak mati dan orang korban lain. Orang hidup yang perintah Allah untuk wanhar, berkorbanlah engkau. Mudah-mudahan bisa terlaksanakan. Terima kasih. Semoga Allah